Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesumarankuti SPD. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja saya bimbingan klasikal di SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Sebelum pada video layanan BK, sedikit saya tampilkan suasana pada SMP Negeri 2 Si 460 Kabupaten Dairi. Berikut layanan bimbingan klasikal yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Zoom ini. Selamat siang, Nak. Siang, Miss. Oke. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa, silakan. Joshua. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Joshua. Apa kabar, Nas? Semuanya sehat? Sehat. Kenapa semuanya pada lesu, tidak bersemangat ini? Apakah belum makan siang? Ketawa si Winda ya. Oke, nah ini adalah materi layanan kita, layanan klasikal dengan topik sopan santun penting nggak sih? Ya, sopan santun penting nggak sih di masa era globalisasi seperti sekarang ini? Di sini Miss akan memberitahukan bahwa durasi kita dalam materi kali ini yaitu 40 menit. Jadi kita maksimalkan. Nah, di sini lihat, sopan santun penting nggak sih? Menurut kalian penting nggak sopan santun itu? Penting, Miss. Penting, Miss. Tapi lesunya minta ampun. Oke, sekarang silakan coba tebak siapa aku. Kelihatan nggak itu fotonya? Nah, itu siapa? Itu gambar apa? Saya Kupu-kupu. kupu-kupu, Miss. Kita lihat. Nah, itu kupu-kupu yang sangat besar ya. Oke, kita lihat lagi. Ini foto apa? Apa Kucing, itu? Miss. Ayam. Ayam? Kucing, Miss. Apa? Kucing. Miss. Apa itu? Apa, Vi? Itu hamster. Hamster. Ternyata Kucing, Miss. ini dia. Ayo, masih belum tepat. Sekali lagi. Ayo, ini. Kira-kira ini bentuk tubuh siapa? Hewan apa ini? Katak, Miss. Katak? Miss. Yakin Beruang, katak? Miss. Ular. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita ketebak gambar dulu deh. Kira-kira ini apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Kita lihat. Nah, Peten sandal. Miss sandal. Sandal. Sandalnya itu S-nya diganti H, jadi peteni sandal.
Kemudian, nah kalau ini pasti bisa nih. Ayo. Nasi buruk. Iya, nasi buruk pintar. Oke, sudah refresh ya. Kan sekarang kita masuk ke materi pelayanan kita. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, setiap materi itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuan layanan kita kali ini agar kamu peserta didik, mampu mengarahkan diri dalam bersikap, ya, agar kamu mampu mengarahkan diri dalam bersikap dan berperilaku yang beretika dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, kenapa Miss garis bawahi yang konsisten ini? Jadi dia harus terus-menerus dipupuk, bukan hanya sekedar hari ini sopan santun, besok boleh tidak sopan santun lagi. Udah, yang penting sehari aja udah cukup. No ya, Nak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini apa itu sopan santun? Ada yang ingin membacakan? Silahkan. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Iya, jadi sopan santun itu merupakan suatu kebiasaan baik dan lingkungan menyepakatinya. Kemudian, mengapa kita harus bersikap sopan santun? Ya, silakan Evi. Mengapa kita harus bersikap sopan dan santun? Yang pertama, melatih bersosialisasi dengan baik, Miss. Kemudian, lanjut sampai 5. Yang kedua, membuat hidup lebih bahagia. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, mudah berteman dengan siapa saja. Dan yang kelima, dihormati dan disukai teman dan guru, Miss. Iya, jadi melatih bersosialisasi karena kita sebagai makhluk sosial, kemudian membuat hidup lebih bahagia, pastinya ya nak, ketika kita saling menghargai satu sama lain, tidak ada yang namanya perpecah belahan, otomatis kita semuanya bahagia, senantiasa bahagia, sentosa, aman, tentram, dan damai, begitu. Meningkatkan kepercayaan diri, ya kan? Kalau kamu bersikap ramah, sopan terhadap orang lain, mau itu yang lebih tua dari kamu atau yang lebih muda, otomatis tingkat kepercayaan diri kamu akan terbentuk. Kemudian berteman dengan siapa saja tanpa memilih teman gitu ya. Kamu berinteraksi, terus kamu kalau berteman itu tidak pilih-pilih. Semua orang pasti suka dengan kamu. Kemudian yang terakhir dihormati dan disukai teman dan guru sudah pasti. Selain itu masih banyak lagi manfaat dari sopan dan santun. Nah, ini contohnya, contoh etika sopan santun yang baik. Terlihat pada gambar. Di sini ada seorang gambar yang kedua, kalian lihat kan? Di situ ada seorang anak yang mempersilahkan nenek-nenek itu untuk duduk di kursinya, begitu. Ya kan, Nak? Nah, kira-kira kalian pernah nggak melakukan hal tersebut yang dilakukan oleh anak tersebut? Pernah, Miss. Pernah? Yakin? Miss. Oke, kalau pernah bagus ya. Contoh yang pertama, menghormati orang tua dan berbicara lemah lembut. Apakah lemah lembut itu sama dengan pelan? Sama? Sama tidak? Ayo, lemah lembut sama tidak dengan pelan? Sama, Batara? Nah, lemah lembut itu berbeda dengan pelan. Kalau pelan, kita ngomongnya seperti nah, itu kalau pelan. Tapi kalau lemah lembut, berbicaranya itu tidak yang membentak-bentak, ya kan?
Silakan Ibu masuk. Selamat datang. Nah, itu sikap lemah lembut. Oke. Yang kedua itu berkata jujur dan saling bertegur sapa yang baik. Ya, karena yang ketiga silahkan Batara dibaca. Menghormati guru dan mematuhi peraturan sekolah. Oke, menghormati guru dan mematuhi peraturan sekolah. Ya, kita lanjut. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki etika sopan dan santun yang baik? Yang pertama, siapa yang ingin membacakan silakan raise hand. Oke, John. Tolong meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Iya. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk ruangan. Oke, nah ini yang kita terapkan dalam pembelajaran kita kali ini ya. Nah, saya sudah sering katakan jadilah anak tomat. Kenapa anak tomat? Ya, anak tomat itu selalu mengatakan minta tolong ketika butuh bantuan, kemudian mengucapkan minta maaf ketika melakukan kesalahan, ya, artinya menyadari kesalahannya, kemudian mengucapkan terima kasih jika diberikan bantuan kepada orang lain. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang memiliki etika, sopan, dan santun yang baik. Kemudian, perilaku santunnya, silakan. Siapa yang ingin membaca? Batara. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Selalu menghormati antara sesama teman. Oke, tidak memotong pembicaraan orang lain karena itu tidak sopan santun ya, karena jadi ketika ada orang yang berbicara kita dengarkan dulu. Nah, ketika ada space untuk kita menjawab, baru kita jawab apa yang ditanyakan atau kita tanggapi apa yang menjadi topik permasalahan tersebut. Kemudian, nah, di sini Miss ada video. Sebelum kita masuk ke video, ada tidak yang ingin ditanyakan? Oke, nah kita lihat video ini ya, Nak. Kalian amati baik-baik video ini. Setelah ini, Miss akan memberikan tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan, dan nanti kita akan bertukar pendapat, saling sharing tentang apapun itu yang telah kalian pahami pada video ini. Suaranya terdengar atau tidak? Kerlan, dengerin ibu. Kerlan. Kerlan, dengerin ibu, Kerlan. HP itu udah dihapus tuh ya. Tidak dihapus tuh dia, bener. Ini aja. Ada gunanya HP aku. Tidak ada gunanya, HP itu ada manfaat yang baik. Paling keluar, paling keluar. Bapak kau, bapak kau.
boneka itu Bella. Sekolah tuh kan ada aturannya. Soal 18 di sini. Bapak suruh sini. Nanti Senin Bapak harus datang ke sini. Kalau enggak boleh diambil. Nah, untuk kakak kelasmu yang nakal-nakal nggak ada loh yang kayak gini omongannya ini dua nih nakal-nakal. Tapi omongannya nggak ada yang kayak gitu berdua itu. Sopan dengan guru. Masih ada ini sama guru. Itu nakal-nakal. Dia merasa. Tapi masih sopan. Nah, oke. Kalian sudah lihat kan video tersebut, Nak? Sudah, Miss. Sudah. Udah, Miss. Kira-kira video tersebut gimana ya? Miris ya kita melihatnya. Ada. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, Ya, Miss. kalian melihat tayangan video tersebut. Nah, berikut silakan kalian jawab pertanyaan ini ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang tayangan video yang sudah kalian tonton. Yang kedua, sebutkan 2 contoh. Sebutkan 2 contoh etika sopan dan santun dengan guru dan teman. Ya, 2 untuk guru dan 2 untuk teman. Yang ketiga, mengapa etika sopan santun dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Oke, John. Kesimpulan bahwa siswa yang ada di dalam video tersebut tidak mencerminkan sikap sopan santun dan etika karena siswa tersebut membentak gurunya tersebut. Iya, siswanya membentak gurunya. Ya, Nak. Oke, bagus sekali, John. Yang kedua, silakan. Tayangan tersebut ialah anak tersebut melawan gurunya. Dalam tayangan tersebut, kita tidak meniru perilaku dari siswa tersebut karena siswa tersebut tidak memiliki etika sopan santun. Ya, yang pastinya siswa tersebut tidak memiliki etika sopan santun. Dari kedua jawaban tadi, ada tidak yang ingin menanggapi, memberikan saran ataupun ya, Evi, silakan. Dari video tersebut, saya mengambil kesimpulan karena perkembangan zaman yang semakin canggih, ia jadi terpengaruh hal-hal negatif seperti berkata kurang berkenan atau tidak sopan pada guru, serta tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah. Baiknya, kita menerapkan hal-hal positif di era perkembangan zaman saat ini dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah atau dimanapun kita berada, Miss. Iya, benar. Sudah dijawab. Sekarang pertanyaan yang kedua, saya mau yang lain. Silahkan. John lagi mau menjawab? Boleh. 2 contoh sopan santun dengan guru. 1. Mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru. 2. Menjawab pertanyaan guru dengan sopan. Oke. 2. Contoh etika sopan santun dan dengan siswa. Teman. 1. Tidak memotong pembicaraan teman. 2. Berbicara sopan kepada teman. Agar teman tidak salah paham apa yang kita bicarakan. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Miss. Iya, silahkan Rahel. Memberi salam kepada guru apabila bertemu, menaati perintah dari guru, dan berbicara sopan kepada guru. Oke. Yang ke teman? Untuk teman? Tidak berbicara kasar kepada teman, Miss. Iya, tidak berbicara kasar kepada teman. Baik, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahi atau menanggapi pernyataan atau jawaban dari teman kalian? Saya, Miss. Iya, Evi.
Dua contoh perilaku sopan dan santun dengan guru dan teman. Yang pertama, mengetuk pintu pada saat ingin memasuki ruang pelajaran. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman ketika sedang memberikan pendapat pada saat langsung. Yang ketiga, menghormati teman dan guru. Yang keempat, memberi salam pada guru atau teman apabila bertemu. Oke, bagus ya. Nah, itu berarti artinya kalian sudah paham makna sopan dan santun. Sebetulnya, sopan santun ini sangat sederhana, ya. Perilaku sopan santun ini sederhana sesederhana itu, namun mengandung makna yang sangat besar, ya kan? Seperti kita berjalan di depan orang yang lebih tua membungkukkan badan, ya kan? Kemudian ketika berjumpa dengan guru dimanapun itu selalu menyapa. Nah, dengan teman juga tidak boleh berkata kasar yang menyinggung perasaan teman kamu, ya kan? Oke, sudah terjawab yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Mengapa etika sopan santun dalam kehidupan sehari-hari penting? Oke, John. Si John ini 3. Sopan santun ialah unsur penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana dengan menunjukkan sikap santunlah seorang dapat dihargai dan senangi keberadaannya, serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Oke, bagus sekali. Kalian nggak mau tepuk tangan untuk si John ini? Bagus banget ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk John. Ya. Dengan sopan santun, orang-orang akan menghargai kita. Ada beberapa manfaat dari sopan santun yang kita lakukan. Yang pertama, melatih kita untuk bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, membuat hidup kita lebih bahagia. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang keempat, memudahkan kita berteman dengan siapa saja. Nah, dihormati teman atau guru, Miss. Oke, nah itu ya, Nak. Sangat tepat jawaban dari si Evi. Saya stop share dulu. Oke. Nah, setelah kalian mengamati video dan mendengarkan pemaparan saya mengenai sopan dan santun ini, mari sama-sama kita simpulkan kegiatan materi layanan bimbingan klasikal mengenai penting gak sih sopan santun? Kesimpulannya, ada tidak yang ingin disimpulkan? Silakan. Kesimpulan dari keseluruhan materi kita kali ini. Yang artinya, dengan sopan santun kita bisa apa? Dengan sopan santun kita akan lebih apa? Begitu. Dan dengan sopan santun membawa dampak yang bagaimana? Begitu. Deborah? Oke, Batara? Silakan. Dalam kesimpulan tema tersebut, ya, kalau kita mematuhi sopan santun, kita akan disenangi orang lain dan kita disenangi keberadaan. Iya, keberadaan kita dianggap dan kita disenangi banyak orang. Ya, karena ada lagi yang ingin menambahkan. Saya belum mendengar suara Deborah. Deborah, kemana kamu, Nak? Nakku sayang. Sama jawabannya sama Batara. Sama jawabannya sama Batara ya. Oke. Iya. Chelsea juga belum saya dengar suaranya. Ayo. Jadi karena seperti dari awal saya katakan, apapun ya, mau kamu sepintar apapun, tapi etika kamu itu jauh di bawah, tidak ada harganya kepintaran kita itu, Nak. Ya kan? Sama halnya
ketika kamu bantu banyak orang di luar sana, tapi kamu tidak menaikkan derajat orang tua kamu, tidak akan ada harganya. Nah, berarti utamakan dulu etika, karakter, dan diimbangi dengan pemikiran serta nilai. Nilai-nilai itu hanya angka, nah. Ya, kalau angka itu hilang, kamu tinggal etika kamu yang harus dibentuk begitu. Jadi selain yang dibilang Batara tadi, apa hal yang dapat kamu ambil maknanya, ya? Apa yang bisa kamu simpulkan mengenai sopan santun, berperilaku sopan santun? Kalau kamu tidak paham, bisa jadi kamu adalah salah satu dari anak di video yang kita tayangkan tadi. Ya kan? Joshua, jadi kesimpulan dari materi kita pada kali ini adalah dengan berperilaku sopan santun dapat memberikan kita rasa damai karena dalam sikap tersebut membuat kita jauh dari perselisihan, ya karena bersikap sopan santun membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Gitu. Jadi intinya penting nggak sopan santun? Penting. Penting? Coba jawab secara semangat. Penting nggak sih sopan santun? Penting. Penting. Baiklah, sampai di sini Miss harap kalian semua dari detik ini sampai ke depannya bisa konsisten dengan perilaku sopan dan santun. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sebelum kita akhiri materi layanan pada kali ini, alhamdulillah kita bersama-sama berdoa. Silakan Joshua dipimpin kembali doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bersatu dulu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berakhirnya materi kita kali ini semoga membawa dampak yang baik bagi kalian ke depannya, karena Miss tahu kalian itu anak-anak cerdas dan berakhlak, berhati mulia. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Tetap semangat ya.